وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Inilah jemaah salat subuh yang Allah. Lanjut ngaji fikih sebentar insyaallah. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang toharoh sebagai syarat pertama dalam mengerjakan sholat. Ya hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa auladihi dzurriyyatihi ila Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila Sabr Hadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Bab menerangkan tentang wudu. Kemarin kita membahas tentang air, apa saja yang diperbolehkan untuk toharoh, untuk bersuci. Nah, sekarang baru kegiatan bersucinya. Babul wudu. Huwa, wudu itu bidammil wawi, wudu. Isti'malul ma'i, artinya adalah wudu itu menggunakan air fi a'dha'in makhsusatin, di anggota-anggota khusus. Muftatahatan biniyatin, yang dimulai dengan niat. Di wudu, kalau maknanya apa sih yang namanya wudu itu? Wudu itu kalau wawunya di domah adalah penggunaan air di anggota-anggota tertentu dengan niat yang tertentu. Karena anggota wudu tidak seluruh badan, hanya wajah, tangan, kaki, kepala. Dan ada niat tertentu juga. Wa bi fathiha, kemudian kalau dengan fathah wawunya berarti wudu, wawunya di dhammah, atau wudu ada artinya juga ma yutawaddau bihi, artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk berwudu, maksudnya air. Jadi kalau wudu itu kegiatan wudunya, tapi kalau wudu itu airnya. Itu bahasa Arab, berbeda harakat maka berbeda artinya. Wa kana ibtida'u wujubihi, dan adalah pertama kali permulaan wajibnya wudu ma'abtida'i wujubi shalawatil maktubati, bersamaan dengan permulaan wajibnya salat maktubah, salat wajib itu Lailatul Isra, pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi begitu diwajibkan salat, begitu juga langsung diwajibkan berwudu, karena syarat di antara salah satu syaratnya sah salat itu adalah berwudu atau bersuci dari hadas. Faslun, fasal fi syuruti sihhatil wudu, dalam syarat-syarat sahnya wudu. Jadi sekarang syarat-syarat sahnya wudu. Wahiyya khamsatun, syaratnya ini ada 5. Yang pertama, ayyakunal wudu'u bil ma'il mutlaq. Hendaknya wudu itu, yang pertama wudu itu menggunakan air mutlak. Maksudnya air yang suci dan mensucikan. Bagaimana kemarin air mutlak itu apa? Ya air, tidak ada embel-embel yang terus nempel pada air ini. Yang terus nempel pada air, apa namanya, kopi atau teh dan seterusnya. Tapi kalau misalkan itu embel-embelnya itu berubah dengan sebab berubahnya kondisi air, maka tidak masalah. Kayak misalkan air sungai, begitu sampai air laut berubah jadi namanya air laut, itu namanya berarti embel-embel, tetapi embel-embel yang tidak menetap. Tapi kalau embel-embel yang menetap tuh kayak air kopi, air kelapa, nah itu namanya bukan air mutlak, karena dia terus nempel itu. Fala yajuzu, maka tidak boleh raf'ul hadathi, menghilangkan hadas, wala izalatun najisi,
dan juga tidak boleh menghilangkan najis, wala tahsilu sa'iri taharati, begitu juga tidak bisa menghasilkan seluruh kegiatan taharah atau bersuci, walau masnunatan, walaupun kegiatan itu untuk hal yang sunnah, illa bil ma'il mutlaq, kecuali dengan air yang mutlak. Waqad sabaqa bayanuhu, dan sudah lewat penjelasan tentang air mutlak itu. Air mutlak, ya pokoknya air begitu. Tentu yang suci dan mensucikan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, jarayanul ma'i 'alal 'udwil maghsul. Berjalannya air atau mengalirnya air di anggota yang dibasuh. Kalau dalam anggota wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Ya, yang dibasuh mana? Wajah, tangan, dan kaki. Kemudian yang diusap kepala. Nah, untuk anggota wudhu yang dibasuh, maka itu syaratnya mesti air itu mengalir. Kal wajhi, anggotanya ada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, wal rijlaini, dan kedua kaki. Fala yakfi, maka tidak cukup ayyumissahu, untuk mengusap anggota itu bila jarayanin, tanpa mengalir. Air itu nempel saja di anggota tanpa mengalir itu nggak cukup, sehingga mesti diharuskan mengalir. Li'annahu, karena menempelnya air di anggota itu, la yusamma ghuslan, tidak disebut sebagai ghusl, tidak disebut sebagai basuh. Ya nempel saja air itu. Kalau misalnya air, tangan kita basahin terus ditempelkan ke wajah, maka itu namanya nempel saja, tidak dikatakan sebagai membasuh. Ma'annal ma'murah, sedangkan yang diperintahkan fil ayati al-karimati, di dalam ayat yang mulia, dalam ayat Al-Quran itu, al-ghuslu adalah membasuh. Ya, idza qumtum ila, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalimatnya itu faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kalau untuk kepala, wamsahu biru'usikum, usaplah. Sehingga mesti dibedakan ini, ada yang dibasuh dan ada yang diusap. Sehingga para ulama menyampaikan syarat sahnya wudhu mesti untuk anggota-anggota yang dibasuh itu air harus mengalir. Sehingga kemarin kan sempat ada yang bertanya, kalau wudhu pakai es batu gimana? Nah, ditempelin es batu, maka itu tidak cukup, karena itu tidak dikatakan sebagai membasuh. Es batu tempelin ke wajah gitu. Nah, itu tidak dikatakan sebagai membasuh. Nempel iya, tetapi tidak katakan membasuh. Kecuali kalau es batunya dicairkan sampai mencair dulu, walaupun masih dingin, tidak masalah. Asalkan tidak dikhawatirkan membahayakan pada tubuh. Tapi kalau langsung es batunya atau saljunya, mungkin ya pakai salju, tempelin begini, nah, maka itu tidak dikatakan sebagai membasuh. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, alla yakuna 'alal 'udwil maghsul, hendaknya tidak ada di anggota yang dibasuh, anggota badannya, anggota wudhu yang dibasuh, mughayyirun lil ma'i, sesuatu yang bisa merubah air, taghayyurun dharran, dengan perubahan yang membahayakan, maksudnya perubahan yang parah. Kaza'farana, seperti za'faron, seperti minyak saffron dia. Za'faron itu saffron itu. Air itu misalkan kalau za'faron itu ada di kulit yang dibasuh, di anggota yang dibasuh. Kemudian air itu kena kepada za'faron itu, maka akhirnya air itu berubah menjadi air za'faron. Airnya air warnanya kuning begitu. Atau hal yang lain. Atau hal yang misalkan kayak sabun yang masih banyak sekali begitu. Kemudian kita basuhkan ke anggota itu, ya, ke anggota tangan misalkan. Nah, kemudian airnya berubah menjadi air sabun. Sabunnya masih banyak, kemudian kita basuhkan. Maka air yang nempel itu sudah tidak lagi berupa air mutlak, air yang mengalir di tangan kita, kemudian terkena sabun. Maka itu sudah tidak lagi menjadi air mutlak, tapi menjadi air sabun. Maka itu syaratnya mesti bersih dulu
anggota-anggota yang dibasuh itu mesti bersih dulu dari hal-hal yang bisa merubah air dengan perubahan yang parah. Khilafan li jam'in fi qaulihim, pendapat ini, syarat ini khilaf dengan sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bi annama 'alal 'udwi, bahwa sesuatu yang ada di anggota yang dibasuh mughtafarun wa ma'fuun anhu, diampuni, maksudnya dimaafkan, tidak masalah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Misalkan masih ada sabun atau misalkan masih ada lotion atau apa begitu, tidak masalah. Jadi yang lebih hati-hati, mesti dibersihkan dulu itu perkara-perkara yang bisa merubah air dengan perubahan yang parah kalau ada di anggota-anggota yang dibasuh. Sehingga dibersihkan dulu, kalau misalkan ada sabun, dibilas dulu, baru kemudian dimulai berwudu. Atau misalkan ada yang lain, hal-hal yang lain yang bisa merubah kemutlakan air. Yang keempat, alla yakuna al-'udwi, hendaknya tidak ada di anggota yang dibasuh hailun, penghalang, yamna'u wusulal ma'i lil basyarati, yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kasyam'in, seperti lemak, waduhnin jamidin, dan minyak yang mengeras, minyak yang membeku, wa aini habrin, dan juga bendanya tinta, maksudnya tinta yang masih tebal dan semacamnya. Jadi kalau misalkan ada lemak itu kan kalau dingin maka dia mengeras. Kemudian kalau kita siramkan air, maka air itu nggak sampai ke kulit, maka ini mesti dihilangkan dulu. Syarat yang keempat dalam berwudu itu mesti tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, apapun bentuknya. Kayak tadi itu seperti lemak, minyak yang membeku, kemudian tinta tentu maksudnya tinta yang masih tebal. Biasanya kalau kita habis pemilu menyoblos ada tintanya, asalkan tintanya itu sudah menipis, kemudian terlihat pori-pori kulit itu, maka itu sudah cukup. Tidak harus sampai hilang total, enggak. Tetapi maksudnya sampai sudah cukup tipis saja, kemudian kira-kira air sudah sampai ke kulit, maka sudah cukup. Jadi kalau ada hal-hal yang menghalangi air masuk ke kulit, sampai ke kulit, maka itu wudunya tidak sah. Maka penting diperhatikan, biasanya habis ngecat atau misalkan kapur, misalkan kayak habis, ya biasanya kegiatan ngecat biasanya. Nah, atau biasanya yang perempuan itu pakai cat kuku yang memang cat, ya bukan henna, bukan yang sifatnya itu meresap ke kulit. Tapi kalau cat itu kan memang dia ada bendanya yang melapisi. Jadi kalau kayak pacar itu kan dia meresap ke kulit, warnanya itu meresap ke kulit. Tapi kalau cat, memang cat, maka itu tidak boleh. Maka biasanya kalau yang wanita biasanya udah ngerti. Kalau misalkan dia waktu halangan, waktu dia haid, baru dia dandan menggunakan cat kuku dan seterusnya. Tapi kalau misalkan masih tidak sedang berhalangan, maka itu juga repot, mesti harus dikerik itu, supaya air sampai ke kulit, sampai ke kuku dalam kegiatan berwudu. Allahu Akbar. Yang kelima, itu yang keempat. Yang kelima, ma'rifatu dukhuli waqtis shalah, mengetahui masuknya waktu salat, lidaimil hadathi, khusus bagi orang yang daimul hadath. Daimul hadath itu orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas. Kasalisil bauli, seperti orang yang beser kencing.
wal madhi dan beser madhi, wakal mustahadati dan seperti wanita yang istihadah. Istihadah itu ya keluar darah, tapi bukan darah haid, darah karena penyakit. Sehingga kan setiap ada yang sesuatu keluar dari dua jalan itu, maka itu dia terus-terusan dalam kondisi hadas. Atau misalkan orang yang besar kencing, tidak bisa dia kontrol kencingnya keluar terus netes atau bagaimanapun itu, maka dia terus dalam kondisi hadas. Maka syarat yang kelima khusus bagi orang yang daimul hadas, itu dia mesti masuk waktu sholat. Lianna taharatuhu karena taharohnya orang daimul hadas, taharatu daruratin adalah taharoh yang darurat. Jadi dia karena tidak bisa hilang dari hadas, habis wudhu, dalam kondisi berwudhu pun dia masih berhadas terus kan, keluar kencingnya itu, besernya itu. Sehingga dia berwudhu, apakah terus harus berwudhu? Tetap harus berwudhu, tetapi wudhunya itu adalah wudhu darurat. Wala darurata qabla dukhulil waqti, dan tidak dihitung kondisi darurat sebelum masuknya waktu sholat. Jika kalau belum masuk waktu sholat, ya belum darurat bagi dia. Tapi harus masuk waktu sholat, baru kemudian dia harus mengerjakan sholat, maka harus berwudu dulu, begitu. Sehingga dikatakan sebagai waktu darurat. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, masih 15 menit, masih 10 menit sebelum adzan, itu belum darurat dia, karena dia belum wajib sholat. Begitu masuk waktu sholat, maka dia wajib sholat, maka darurat ini harus berwudu. Kenapa kok dia tidak boleh berwudu sebelum sholat? Ya karena mesti hadas lagi kan, begitu. Baru begitu wudu 3 menit, 5 menit lagi masuk waktu sholat. Kemudian langsung hadas. Fala yatawaddau, maka dia tidak berwudu li fardin au naflin, untuk amalan fardu ataupun sunnah, muaqqatin, sunnah yang memiliki waktu tertentu, qabla dukhuli waqtihi, sebelum masuk waktunya sholat itu, amalan fardu atau sunnah itu. Misalkan dia mau sholat duha, maka dia berwudunya ya setelah masuk waktu duha. Kemudian dia mau sholat misalkan sholat tahajud atau sholat apapun itu yang memiliki waktu tertentu, maka dia tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholatnya itu. Wali sholati janazatin, dia tidak berwudu untuk sholat jenazah qabla ghusliha, sebelum dimandikannya jenazah. Kalau jenazah itu bolehnya disolati harus setelah dimandikan. Kalau sebelum dimandikan tidak boleh disolati. Maka waktu darurat bagi si orang yang mau menghendaki sholat jenazah adalah selepas dimandikannya jenazah itu. Wali sholati tahiyatil masjidi, dan tidak berwudu untuk sholat tahiyatul masjid qabla dukhulihi, sebelum masuk ke masjid, karena yang menyebabkan sholat tahiyatul masjid yang masuk masjid itu, dan seterusnya. Jadi waktu darurat bagi orang yang salis, orang yang BSR, itu adalah selepas masuknya waktu. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda pendapat ini, pendapat dalam mazhab Syafi'i ini berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah ya sudah namanya beser itu ya udzur, maka ya dia wudu semampunya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Ini dikatakan sebagai orang yang wudunya itu darurat. Wa nabsutul kalama, insyaallah taala kita akan menjelaskan lebih lebar ini terkait dengan wudunya orang yang beser, insyaallah fi kaifiyati taharati daimil hadas, dalam tata cara bersucinya orang yang daimul hadas, orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas, fi akhir babil istihadati, nanti pada akhir bab istihadah. Nanti ada bab istihadah, darahnya wanita. Nanti di situ akan dibahas tersendiri bagaimana cara bersucinya orang yang daimul hadas, orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas. Allah, tambihun, ada peringatan sedikit. Wahal tajibu izalatu wasakhin, apakah wajib menghilangkan kotoran tahta dhufrin, yang ada di bawah kuku, yamna'u wusulal ma'i ila ma tahtahu, yang menghalangi sampainya air ke bawah kuku.
Di bawah kuku ada kotoran, apakah wajib menghilangkan juga? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Yang pertama, wujubuha, wajib menghilangkan. Wa adamul musamahati, dan tidak ada keringanan, amma tahtahu minal wasakh, dari kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu. Jazama bihi katsirun, yang pendapat ini dipegang oleh banyak para ulama, minhum An-Nawawi fi Raudhah, di antaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi sebagai yang mengoreksi atau yang mengokohkan pendapat-pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama, wajib dihilangkan. Kemudian pendapat yang kedua, annaha la tajibu, tidak wajib menghilangkan kotoran yang di bawah kuku. Karena ini lumayan sulit kan di bawah kuku. Wa bihi qala jam'un, dan pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian para ulama, minhum Al-Ghazali, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mazhabnya Syafi'i juga. Nah, beliau mengatakan tidak perlu menghilangkan kotoran-kotoran yang di bawah kuku. Kalau bisa petani kayak gitu kan, kukunya terus kotor itu kan. Nah, maka kesulitan bagi orang seperti itu untuk membersihkan terus. Nah, nanti habis sholat lagi kotor lagi. Nah, Wazarkashi dan Imam Az-Zarkashi wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. Wa qalu fi tarjihihi, dan mereka panjang pembahasan dalam menguatkan pendapat ini, pendapat yang tidak wajib menghilangkan kotoran di bawah kuku. Bal sarrahu, bahkan mereka menjelaskan bil musamahati, untuk keringanan, amma tahtahu, dari kotoran-kotoran di bawah kuku, minal wasakhi, berupa kotoran, duna nahwil ajin, tidak seperti kotoran yang ajin itu adonan. Kalau adonan yang kalau orang adonan roti, nah itu kan agak tebal, nah, maka itu harus dihilangkan. Tapi kalau kotoran-kotoran yang biasa, yang normal, maka itu tidak wajib menurut Imam Ghazali dan Imam Az-Zarkashi dan selain mereka berdua. Jadi ada dua pendapat mengenai kotoran di bawah kuku, tapi kalau kotoran di kulit ini mesti dihilangkan semuanya. Kemudian pendapat yang pertama wajib dihilangkan kalau yang di kuku. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib dihilangkan. Wallahu a'lam. Ini syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya wudu. Kita ulangi, yang pertama tadi apa? Yang pertama, airnya harus air mutlak. Kemudian yang kedua, untuk anggota-anggota yang dibasuh, syaratnya mesti air itu mengalir, tidak cukup nempel saja. Kemudian yang ketiga, di anggota yang dibasuh itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air. Merubah kemutlakan air, bukan menghalangi air, tapi merubah kemutlakan air. Contohnya kayak sabun yang banyak sekali. Kemudian ketika air disampaikan, airnya masih ketika digayung atau ketika mancur dari keran, masih air mutlak, tapi begitu nempel ke anggota yang dibasuh, ke tangan misalkan, kemudian ada yang sabun yang banyak, akhirnya air yang mengalir itu berubah menjadi air sabun, maka itu tidak sah, pasti dibasuh dulu, dihilangkan. Kemudian yang keempat, tidak ada penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian yang kelima, terakhir ini khusus untuk orang yang daimul hadas, orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas, seperti orang beser lah. Nah, apa itu syaratnya? Harus sudah masuk waktu sholat. Karena dia toharohnya ini toharoh yang darurat, sehingga dikatakan darurat ketika sudah masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Ini kalau sebelum memakai tensoplas, kita berwudu dulu, atau nanti tensoplasnya diusap? Oke, baik. Untuk pembalut-pembalut luka itu kita mesti berwudu dulu ketika menggunakannya. Karena nanti kalau pembalut-pembalut luka itu ketika dia menghalangi air, sama juga dia tidak sah. Wudunya nggak sah. Nah, wudunya tidak sah. Maka kita mesti berwudu dulu, baru kemudian
ditempel. Bangunan ditempel. Ini penting ya, maksudnya ketika apa namanya, karena nanti kalau misalkan diusap saja itu juga masih belum mencukupi. Ini nanti kasusnya sama dengan orang yang digips deh ya, kalau apa namanya pakai tulang kemudian dibalut, itu kan nggak bisa juga wudhu air sampai masuk ke sana. Atau misalkan yang lukanya luka bakar yang nggak bisa kena air, maka nanti itu mesti dua kali proses toharoh. Yang pertama dia wudhu untuk anggota-anggota yang sehat, kemudian karena masih ada sebagian anggota yang tidak bisa terkena wudhu, dia ganti dengan tayamum. Jadi dua, tayamum dan wudhu. Nah juga nanti kan kalau misalkan anggotanya yang nggak bisa kena air itu di anggota tayamum juga, tangan itu kan anggota tayamum juga, maka juga nanti mesti mengulangi sholat juga. Dan nanti pembahasannya nanti ada pembahasan tersendiri untuk sahibul jabiroh namanya, orang-orang yang memiliki jabiroh itu balutan atau sesuatu yang sesuatu yang pokoknya kayak orang patah tulang gitu. Nah, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Jadi untuk tensoplas kayak tadi itu sebenarnya tidak, air kan enggak masuk enggak air itu? Enggak masuk kan? Nah, maka itu kalau yang lebih hati-hati kalau mau wudu dilepas. Kemudian nanti pasang lagi. Wudu dilepas kemudian pasang lagi. Nanti kalau sebagian ulama mengatakan kalau wudu menggunakan itu, maka nanti sholatnya pasti diulangi lagi. Selepas nanti dilepas, sembuh, kemudian kita udah bisa wudu dengan sempurna, maka nanti sholat yang dikerjakan dengan wudu yang menggunakan tensoplas itu, maka mesti diulangi lagi karena tidak sempurna wudunya. Ada lagi? Ini syarat-syarat sah berwudu. Insyaallah besok lanjut kepada rukun-rukunnya wudu. Oke, cukup sekian insyaallah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.